Salam rahayu, rahayu, rahayu sekabehane kauripan. Wong Jawa iku kudune isa njawani, tegese sing isa njawani iku mangerteni marang diri kapribadene dhewe. Sebab apa sing ana iku pancene wis hananing ana, banjur menungsane ngaripta, yaiku kasebut sastra utawa sastrawan, sing tegese sekabehane utawa samubarange iku utek sing ndunungna kodrat. Mula wong Jawa duwe patokan sing jenenge kitab pustaka Darya. Sing artine iki Darya iku alam raya. Moko teka iku saking pangolahing pikir sekabehane tuwuh teka diri pribadine masing-masing menungsane. Suatu contoh mengisahkan tentang Resi Manumasa utawa Resi Manuyasa. Leku saking cerdike para sastrawan untuk membuat suatu kisah yang lebih indah atau cantik, maka sebenarnya itu Manuyasa itu sebenarnya adalah manusia. Sedangkan manusia itu yang pertama itu disebutnya adalah Resi Manuyasa dan Resi Manikem. Berarti ada dua jenis resi, yaitu resi laki-laki dan resi perempuan. Yang perempuan disebut Manikem. Lah maka dari itu setelah babar tumangkari terjadinya suatu wujud asmara dikisahkan seperti contohnya Panji Asmara bangun, akhirnya menghasilkan buah dari cinta tersebut. Maka di situ disebutlah buah dari cinta itu disebutnya Janggan Samarasanta. Nah, itulah perwujudan Janggan Samarasanta itu yang disebut adalah Semar atau Samar, yang artinya Samar itu pada awal mulanya keturunan manusia Jawa ini berasal dari Samar. Oleh sebab itu oleh para pemikir zaman modern disebutlah di situ Semar itu adalah manusia purbakala, yang artinya belum sempurna manusianya itu, yang artinya itu belum tampan dan belum cantik seperti zaman era modern ini. Masih dikatakan di situ Semar itu manusia tapi masih berwujud seperti monyet atau orang hutan. Lah, awal kejadiannya Samarasanta atau Semar itu tadi, ya disitulah dikisahkan tentang terjadinya perang Sampyuh Jaya Binangun, yang artinya ketika seorang bapak dan ibu mengadakan suatu peperangan Sampyuh itu tadi, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Akhirnya sama-sama juga lemas atau kalah. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Maka dari itu semua apa yang menjadi cerita-cerita di Nusantara ini sebenarnya tidak luput dari lingga dan yoni. Sebenarnya semua itu memang kalau kita mau menelusuri memang benar adanya. Suatu contoh apabila para bangsawan
menceritakan tentang Lingga dan Yoni, yaitu adalah tentang disebutnya lah Manik Moyo, atau dikisahkan tentang Sastro Jindra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Turun lagi kastanya yang bukan dari kasta Sudra, yaitu dari kalangan bawah, adalah menyebutnya, yaitu kisahnya itu tentang Darmo Gandul atau Gatholoco, atau lagi yang disebut adalah Raden Panji Asmorobangun. Ada lagi kisah yang lebih arogan. Sebenarnya tidak arogan, memang begitulah bahasanya. Mungkin kalau orang zaman sekarang menilainya itu adalah arogan, yaitu dikisahkan tentang yang disebut adalah Raden Pangcelean goleki putri Itilowati ngayak alas pangjembutan mlebu guwa pangturukan. Disitulah akhirnya Raden Pangcelean keluar masuk di gua, tidak menemukan putri Itilowati. Akhirnya Raden Pangcelean mutahwoyo. Nah, disitulah akhirnya itu timbulnya babar tumangkari menungso. Sebenarnya kalau kita mau memahami tentang Linggayoni, apa yang ada kisah cerita di dunia ini sebenarnya mengandung Linggayoni semua. Suatu contoh apa yang menjadi paham-paham dari bangsa Arab, yaitu juga masih memiliki simbol Lingga dan Yoni. Akan tetapi orang Arab tidak mengerti tentang sanepan, maka akhirnya dikisahkan atau dibuatkan sebuah cerita. Suatu contoh Linggayoni yang ada di Arab adalah yaitu segi empat. Ka'bah itu sebenarnya itu perwujudan kamar. Oleh orang Jawa menjabarkan Ka'bah itu dibuka terus megagah. Karena sanepan tidak mengerti sanepan, maka di ujung Ka'bah itu dibuatlah simbolik, yaitu Hajar Aswad. Bolongan itulah perwujudan wanita. Dan perwujudan laki-lakinya yaitu di atas yang disebut pancoran daripada Ka'bah. Dikarenakan orang Arab tidak mengerti simbolik, maka dibuatlah cerita. Ceritanya di situ dikatakan Nabi Muhammad bertapa di Gua Hira, dan di situ disuruh membaca menulis, namun Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca dan menulis. Secara penjabaran Jawa, mengapa Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis? Karena disitulah wujudnya itu masih mani, masih jabang bayi, karena masih bertapa di Gua Hira. Nah, maka disitulah adanya sesebutan Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah itu niat, roh yang berwujud mani, roh yang masuk di dalam rahim. Maka orang Jawa mempunyai pemahaman, yaitu adanya dua unsur. Yang pertama itu yang dinamakan komo dadi, dan yang kedua komo wurung. Secara logikanya yang komo dadi itu adalah suburnya benih akhirnya menjadikan buah, dan yang komo wurung yaitu banyaknya orang yang tidak memiliki anak atau yang disebut mandul, itu dinamakan komo wurung. Sampai disitulah apa yang menjadi pola pemikiran Jawa Kapitayan yang sangat-sangat kasunyatan, sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan yang nyata. Maka orang Jawa berani
medar atau menjabarkan. Maka dari itu di dalam penjabaran Jawa itu selalu nyata, selalu ada bukti, selalu ada buktinya. Lalu apa yang menjadi kasunyatan, apa yang menjadi pola pikir Jawa ini, akhirnya itu banyak ditikung gitu loh. Banyak ditikung-tikung. Terus akhirnya ada yang menyatakan bahwa keturunan Nusantara adalah jari jin. Dan masih banyak lagi. Demikianlah apa yang menjadi wedaran saya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa. Setidaknya apa yang menjadi wedaran saya ini bisa menjadikan suatu renungan untuk kita menelusuri pola pikir yang kasunyatan atau orang zaman sekarang menyebutnya adalah secara logika. Mekaten matur nuwun rahayu.